Belajar dari sejarah atau kisah terdahulu membuat kita dan anak-anak kita akan lebih hati-hati dalam menjalankan hidupnya. Maka oleh sebab itu, channel YouTube Islamic Power tidak lelahnya membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa membuat kita lebih pintar dan konsisten dalam menjalankan hidup. Ayo sahabat Islamic Power yang setia, mari kita simak kisah berikut ini. Di kesempatan kali ini, channel YouTube Islamic Power menyajikan kisah yang sangat menarik untuk disimak. Pada video kali ini, kami menyajikan dua kisah yang sangat bermanfaat. Suatu hari, ada seorang pemuda yang sudah mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan aksinya pada malam hari. Obeng, pisau, dan senjata lainnya untuk berjaga-jaga. Berangkatlah ia dengan menggunakan sepeda motor. Ia mencari rumah-rumah yang mewah dan kosong. Hingga setelah 1 jam mencari dan melihat kondisi, ia memutuskan untuk mencuri di sebuah rumah gedung bercat putih krem. Pemuda itu memasuki rumah dari jalan belakang yang tidak terlihat CCTV, lantas menyusuri dapur dengan hati-hati. Ia pun lantas memasuki ruang tengah dan melihat kaligrafi bertuliskan Allah yang dipajang. Kaligrafi tersebut sangat indah di mata pemuda itu. Ia belum pernah melihat lukisan yang begitu bercahaya dan sebagus itu. Beberapa menit, ia mulai lupa tujuannya datang kemari. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa ada seseorang di dekatnya yang ternyata tuan rumah. Dengan cepat pemuda itu menodongkan pisau agar pemilik rumah tidak macam-macam. "Jangan panggil polisi, saya hanya ingin membelikan susu untuk anak saya. Tenang-tenang, ambillah uang ini, saya tidak akan memanggil siapapun." Tuan rumah tersebut memberikannya uang sekitar 1 juta. Pemuda itu pun tertegun, ia bengong beberapa saat sambil perlahan menerima uang tersebut. Badannya mendadak lemas, lututnya tak mampu lagi menompang tubuhnya. Ia berlutut sambil menangis, lantas ia meminta kepada tuan rumah untuk menjadi muslim. Tuan rumah tersebut pun sangat senang mendengarnya. Ia langsung mempertemukan pemuda itu dengan ulama keesokan harinya dan melakukan syahadat di masjid terdekat. Setelah beberapa bulan pemuda itu memeluk Islam, keuangannya membaik dan stabil. Ia pun mengembalikan uang 1 juta kepada si tuan rumah yang baik hati. Sungguh, hidayah selalu datang di mana saja dan kapan saja. Dalam kisah ini kita bisa mengambil satu hikmah. Hadapi setiap orang tidak seharusnya dengan kekerasan, cukup dengan kebaikan kita, maka orang tersebut pun akan berubah menjadi lebih baik. Lanjut ke kisah kedua. Pada suatu masa, hiduplah seorang perempuan berkerudung syar'i. Sejak kecil dia sudah berada di keluarga yang agamis. Tak pernah sekalipun ia keluar rumah tanpa memakai hijab. Namun, suatu waktu, ia merasa itu bukanlah dirinya sendiri. Diam-diam ia mengganti hijab syar'inya dengan hijab biasa, seperti yang dikenakan orang-orang seusianya. Apalagi ketika ia berkuliah dan tinggal jauh dari rumah orang tuanya. Gadis itu yang tinggal di kosan pun merasa bebas. Awal-awal memang ia tetap memakai jilbabnya meski tidak syar'i, tetapi seiring berjalannya waktu dan pergaulan di kota yang cukup liar, gadis itu mencoba melepas hijabnya. Apalagi ketika ia mendapat pujian dari temannya kalau ia lebih cantik tanpa jilbab. Dari situlah sesuatu yang besar terjadi. Gadis yang dahulunya rajin beribadah, kini mulai bolong-bolong. Ia pun mulai merasakan segala kemudahannya menjadi berkurang. Ia menjadi susah berkonsentrasi di kampus untuk belajar dan hanya untuk bersenang-senang. Gadis itu juga merasa sering sakit karena mungkin sering main. Puncaknya ialah ketika ia pulang dari kampus dan ketika di jalan ia digoda oleh serombongan lelaki. Untungnya ia bisa melarikan diri. Akhirnya gadis itu menyadari ada hal yang salah dari perilakunya. Hidupnya menjadi lebih buruk saat ia mulai melepas hijab. Memang ia merasa senang dan bebas, tetapi sesungguhnya ia merasa tersiksa. Sejak saat itulah gadis itu kembali bertobat dan memohon ampun. "Ampuni aku ya Allah, Engkaulah pemberi nikmat dan Maha Pengampun." Benar saja, setelah sebulan ia kembali memakai hijab syar'i, ia merasa kemudahan dan kenikmatan selalu mengiringi langkahnya. Ia juga merasa lebih tenang karena tidak diganggu oleh orang-orang di jalanan saat ia tidak memakai hijab. Itulah dua kisah yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kita setelah mendengar cerita ini lebih hati-hati dalam menyikapi setiap masalah yang datang pada kita. Pandailah menjaga diri sehingga kita selalu selamat.